Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Selamat datang di semester 2. Semoga di semester 2 ini nilai kalian semakin meningkat dan semangat belajarnya juga semakin meningkat. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi teorema Pythagoras. Nah, di sini ada pun beberapa kata kunci dalam teorema Pythagoras. Yang pertama, segitiga siku-siku. Kedua, hipotenusa. Yang ketiga, triple Pythagoras. Nah, adapun tujuan yang pertama, kalian di sini nanti mampu memeriksa kebenaran dari teorema Pythagoras. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisinya diketahui. Nah, yang pertama kita menemukan dan membuktikan teorema Pythagoras. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembuktian teorema Pythagoras, kita harus mengenal dulu sejarah dari teorema Pythagoras. Nah, di sini seorang matematikawan berkebangsaan Yunani bernama Pythagoras mengunggah teoremanya, yaitu luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada siku-sikunya. Nah, untuk membuktikan teorema dari Pythagoras ini, yang pertama kita harus ketahui dulu materi kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan, kemudian materi persegi dan luas segitiga. Oke anak-anak, kita belajar kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, di kelas 7 kemarin kita telah mempelajari tentang kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, untuk memudahkan pemahaman dalam mempelajari materi teorema Pythagoras ini, kita akan diingatkan kembali tentang kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, jika A adalah suatu bilangan, maka kuadrat dari A adalah A pangkat 2 atau A kuadrat sama dengan A kali A. Nah, misalnya 4 kuadrat berarti 4 kali 4. Bukan 4 kali 2. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sedangkan akar kuadrat atau akar pangkat dari suatu bilangan atau inverse atau kebalikannya dari suatu bilangan. Jika A kali A sama dengan B, untuk A-nya itu lebih dari 0, maka akar kuadrat B ditulis akar B sama dengan A atau B pangkat 1/2. Nah, agar di sini tidak rancu, biasanya tanda akar dimaksudkan sebagai akar positif. Artinya, hasil dari akar X adalah bilangan positif. Nah, sedangkan hasil dari akar min akar X hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Nah, di sini contohnya adalah akar dari 64. Akar dari 64 itu sama dengan 8. Untuk pembuktiannya, 8 kali 8 itu sama dengan 64. Nah, ingat tadi bahwa akar kuadrat berarti akar dari 64 kebalikan dari suatu bilangan. Artinya kebalikan dari sini tadi, berarti akar dari 64 sama dengan 8. Nah, sekarang dan min akar 64 berarti min akar 64, minnya tetap min akar dari 64 tadi sama dengan 8. Nah, sekarang akar bilangan negatif tidak didefinisikan. Misalnya min akar 9 tidak didefinisikan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut.
Di sini ada dua buah contoh soal. 8 kuadrat atau dibaca 8 pangkat 2. Artinya 8 kali 8 sama dengan 64. Maka kebalikannya, akar dari 64 sama dengan berapa? Yaitu 8. Nah, sekarang jika di sini akar dari min 64, berarti min 8. Nah, sekarang yang kedua, di sini bilangan desimal, yaitu 0,5 kuadrat. Artinya apa? 0,5 ini dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 0,5 kali 0,5. 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Nah, kebalikannya berarti akar dari 0,25 sama dengan 0,5. Dan akar dari 0,25 sama dengan min 0,5. Nah, tentang kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan sudah. Sekarang kita masuk ke persepsi yang kedua sebelum masuk ke pembuktian teorema Pythagoras. Oke anak-anak, yang kedua yaitu luas persegi dan luas segitiga. Nah, pengetahuan dan pembuktian teorema Pythagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan luas segitiga. Nah, Pythagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari teorema Pythagoras perlu ditunjang oleh materi luas persegi dan luas segitiga, khususnya luas segitiga siku-siku. Nah, yang pertama yaitu luas persegi. Nah, di sini ada sebuah persegi, yaitu persegi ABCD. Nah, kita ketahui bahwa luas dari persegi adalah panjang sisi kali panjang sisi, atau disingkat L sama dengan S kuadrat, atau sisi kali sisi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Tentukan luas persegi jika panjang sisinya adalah 5 cm. Nah, di sini jika panjang sisi ini 5 cm, yang ini juga 5 cm, otomatis ini 5 cm dan ini juga 5 cm karena persegi itu sisinya sama besar. Maka L sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya tadi sama dengan 5 cm kuadrat. Nah, berarti 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5 itu sama dengan 25 cm kuadrat, atau 5 cm kali 5 cm itu sama dengan 25 cm persegi. Nah, di sini kenapa dipangkatkan 2? Karena cm di sini pangkatnya 1, di sini juga 1, dijumlahkan jadi 2 dan dibaca 25 cm persegi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu luas dari segitiga siku-siku. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, di mana siku-sikunya di titik A. Luas segitiga siku-siku yaitu setengah panjang siku-siku 1 kali panjang siku-siku 2, atau setengah alas kali setengah alas kali tinggi. Ini siku-siku 1, ini 2. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Hitunglah luas segitiga PQR jika PQ-nya sama dengan 8
dan PR-nya sama dengan 6 cm. Nah, di sini dari keterangan di atas dapat sebuah gambar segitiga siku-siku, yaitu segitiga PQR, di mana siku-sikunya di titik P. Panjang sisi PQ sama dengan 8 cm. Kemudian panjang sisi PR sama dengan 6 cm. Nah, ditanya luas segitiga. Berarti rumusnya tadi luas segitiga PQR sama dengan setengah PQ kali PR. Setengah kali panjang siku-siku 1 kali panjang sisi siku-siku 2. Tanda ini dibaca segitiga. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka. Di sini tetap setengah. PQ, panjang PQ tadi yaitu 8 cm kali panjang sisi PR 6 cm. Nah, 8 dengan 2 bisa disederhanakan. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sekarang kita tinggal kali. 1 kali 4 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu pembuktian teorema Pythagoras. Nah, Ibu harap kalian juga bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Siapkan kertas berpetak, pensil sama penggaris, dan gunting. Nah, pada kertas berpetak kita gambar segitiga PQR, di mana siku-sikunya nanti di titik P. Nah, di sini ada sebuah gambar segitiga PQR, siku-sikunya di titik P. Nah, kemudian dengan panjang PQ sama dengan 2 satuan mendatar, berarti PQ mendatar berarti 2 satuan. 1, 2. Karena di sini kertas berpetak, jadi bisa langsung mengetahui bahwa di sini panjangnya 2 cm. Kemudian panjang PR-nya sama dengan 3 satuan tegak, berarti dia tegak lurus. Di sini ada 3 kotak, 1, 2, 3. 3 satuan tegak. Nah, setelah kita menggambar segitiga siku-siku, kita gambar suatu persegi pada sisi PQ ini, dan sisi PR dan sisi QR. Kemudian ketiga persegi tersebut diberi nama. PQ diberi nama persegi 2, PR persegi 1, dan QR diberi nama persegi 3. Kemudian pada persegi ketiga ini kita bagi menjadi 5 bagian. Bagian segitiga 5 bagian yang terdiri dari 4 buah segitiga siku-siku yang berukuran sama dengan segitiga PQR, di mana sisi-sisinya berjarak 2 satuan dan 2 satuan mendatar dan 3 satuan tegak lurus, dan 1 buah persegi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada persegi kuning ini dibagi menjadi 4 segitiga siku-siku. 1, 2, 3, 4. Nah, dan panjang sisinya sama dengan persegi PQR, di mana satuan mendatarnya ada 2 kotak, 1, 2, satuan tegak lurusnya 3, 1, 2, 3. Begitu juga persegi 1, 1, 2, mendatar tegaknya 1, 2, 3. Kemudian segitiga kedua yang ini, yang mendatarnya 1, 2, tegaknya 1, 2, 3. Begitu juga segitiga yang ketiga. Dan ada sebuah persegi yang berwarna hitam. Nah, sekarang dari gambar ini terlihat bahwa
luas daerah persegi 1. Ingat, luas persegi tadi yaitu sisi kali sisi. Ini adalah persegi 1, sisi kali sisi. Jadi kita hitung di sini tadi sisinya ada 3 satuan, berarti 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9 satuan luas. Yang kedua, luas daerah persegi 2. Luas daerah persegi 2 yang ini ada 2 satuan, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 satuan. Kemudian luas daerah persegi ketiga. Nah, luas daerah persegi ketiga 4 kali luas segitiga kuning. Kenapa 4 kali? Karena di sini ada 4 buah segitiga berwarna kuning ditambah 1 buah persegi hitam. Nah, sekarang kita tinggal kasih masuk angka 4 kali luas segitiga. Ingat, luas segitiga tadi setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi ditambah 1. 1 di sini adalah 1 buah persegi hitam. Nah, sekarang di sini kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 4 kali 3 turun tambah 1. Nah, dalam operasi aljabar kita terlebih dahulu operasikan bagian perkalian. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12 tambah 1 jadinya 13 satuan luas. Nah, sekarang ini adalah luas dari persegi berwarna kuning atau luas persegi 3, yaitu 13 satuan luas. Luasnya 13. Nah, sekarang kita ketahui bahwa tadi itu luas dari daerah persegi 1 adalah 9, luas daerah dari persegi 2 adalah 4. Nah, sekarang kita jumlahkan 9 tambah 4 sama dengan 13. Jadi, di sini hasilnya sama. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan berdasarkan gambar yang diperoleh, luas daerah persegi 3 sama dengan luas daerah persegi 1 ditambah luas daerah persegi 2. Nah, luas daerah persegi 1 tadi sama dengan 9, luas daerah persegi 2 tadi sama dengan 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jika luas persegi pada sisi miring itu kata lainnya hipotenusa, sama dengan jumlah luas persegi pada dua sisi siku-sikunya. Ibu ulang bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miring, untuk mencari luas persegi sisi miringnya, yaitu jumlahkan luas persegi pada dua sisi segitiga siku-sikunya. Ibu gambar ulang. Nah, ini yang dinamakan sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring ini, yaitu jumlah luas persegi dua sisi siku-siku. Berarti sisi ini ditambah dengan sisi tegak ditambah dengan sisi datar menghasilkan sisi miring. Untuk pembuktian teorema Pythagoras dapat juga dilakukan dengan cara lain. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa sebuah persegi besar tersusun dari sebuah persegi kecil ditambah 4 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga PQR. Segitiga siku-sikunya yaitu, perhatikan gambar segitiga warna pink. Nah, yang dikatakan persegi besar tadi, jumlah seluruh ini
ini yang dinamakan persegi besar dan persegi kecilnya yang warna putih. Dan 4 buah segitiga yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dikasih nama segitiga PQR. Ini patokan dan ini juga termasuk segitiga PQR. Nah, dari gambar di atas, persegi besar panjang sisinya adalah A tambah B. Nah, di sini A tambah B. Ini untuk panjang sisi dari persegi besar. Bagian bawah juga, sisi yang bagian bawah A tambah B, sisi sebelah kiri A tambah B, dan sisi bagian atas A tambah B. Nah, sekarang persegi kecil panjang sisinya adalah C satuan panjang. Persegi kecil. Nah, persegi kecil yang warna putih ini panjang sisinya adalah C. Kemudian segitiga siku-siku PQR panjang sisi siku-sikunya masing-masing A satuan dan B satuan. Sekarang perhatikan keempat segitiga siku-siku PQR panjang sisi siku-sikunya yaitu A dan B. Ini juga B, A, yang ini A, B, dan segitiga terakhir A, B. Nah, dengan demikian luas persegi besar ingat, luas persegi itu sisi kali sisi, berarti panjang sisinya tadi A tambah B, berarti dipangkat 2, berarti A tambah B kuadrat. Nah, ingat di operasi aljabar, berarti ini A tambah B dikali A tambah B. Titik ini menunjukkan kali. Nah, sekarang kita kali seperti biasa di operasi aljabar. A kali A, kemudian A kali B, terus B kali A, kemudian B kali B. Nah, sekarang kita lihat A kali A, berarti A kuadrat. Kemudian A kali B, berarti di sini tambah A, B. Kemudian tambah B kali A. B kali A itu sama dengan AB tambah B kali B. Karena koefisiennya 1, maka pangkatnya dijumlahkan, berarti B kuadrat. Nah, jadi sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah AB dan AB. Nah, di sini AB koefisiennya 1, di sini juga koefisien 1. Berarti jika dijumlahkan menjadi 2AB. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, inilah luas persegi besar. Nah, sekarang kita cari luas persegi kecil. Nah, luas persegi kecil panjang sisinya tadi adalah C, maka luas perseginya C kali C. Jadi C kali C sama dengan C kuadrat atau C pangkat 2. Nah, sekarang yang terakhir, luas 4 buah segitiga PQR. Ini tadi Ibu sudah bilang bahwa ini adalah lambang segitiga. Luas 4 buah segitiga PQR sama dengan 4 kali luas segitiga PQR. Nah, di sini sekarang kita tinggal substitusikan atau masukkan angka sama dengan 4 kali luas segitiga PQR. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi yaitu A dan tingginya adalah B. Maka 4 kali setengah kali A kali B sama dengan 2AB. Nah, di sini kenapa 2AB? Karena 4 kali setengah itu sama dengan 2. 1 kali 4, 4. Bagi 2 sama dengan 2. Sisa 2AB. Nah, sekarang kita sudah dapat luas persegi besar, luas persegi kecil, dan luas 4 buah segitiga PQ. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka luas persegi besar sama dengan
luas persegi kecil tambah 4 kali luas daerah segitiga PQR. Nah, sekarang luas persegi besar. Luas persegi besarnya tadi yaitu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita tulis A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan luas persegi kecil. Luas persegi kecilnya yaitu C kuadrat tambah 4 kali luas daerah segitiga PQR, yaitu tambah 2AB. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah 2AB dan 2AB. Maka A kuadrat tambah 2AB. 2AB kita pindah ke kiri jadi kurang 2AB turun plus B kuadrat sama dengan turun C kuadrat tambah 2AB kurang 2AB agar hasilnya nanti sama dengan 0. Nah, sekarang 2AB kurang 2AB itu sama dengan 0. Berarti sisa A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, 2AB kurang 2AB 0, sisa C kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa jumlah luas daerah persegi pada sisi segitiga siku-siku sama dengan luas daerah persegi pada sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Pernyataan di atas dinamakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yaitu jumlah luas daerah persegi pada sisi-sisi segitiga siku-siku sama dengan luas daerah persegi pada sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Jadi, teorema Pythagoras dapat dinyatakan dengan gambar berikut. Nah, untuk setiap segitiga siku-siku PQR dengan panjang siku-siku PQ sama dengan A satuan, ini adalah huruf A, dan PR sama dengan B satuan, dan panjang sisi miringnya adalah QR yaitu C satuan, berlaku rumus yang pertama QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Artinya apa? Untuk mencari sisi miringnya atau sisi terpanjang adalah jumlahkan kedua sisi yang bersebelahan dengan sudut siku-siku, yaitu sisi A dan sisi B atau sisi PQ dengan sisi PR dikuadratkan. Nah, di sini atau C kuadrat, C ini tadi sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus ini dapat juga diturunkan menjadi PQ kuadrat. Artinya apa? PQ kuadrat. Ketika kita ingin mencari sisi A, maka sisi terpanjang dikurangi sisi yang sedang. Nah, PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat kurang PR kuadrat, atau dengan huruf A kuadrat untuk mencari A kuadrat sama dengan mencari sisi paling pendek, maka sisi terpanjang yaitu C kuadrat atau sisi miring dikurangi B kuadrat atau sisi yang sedang. Nah, ini tadi adalah sudut siku-sikunya. Nah, yang kedua yaitu PR kuadrat. PR kuadrat yaitu kita misalnya mencari nilai dari
PR kuadrat atau sisi yang sedang. Maka sisi terpanjang dikurangi sisi yang paling pendek. Maka QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat, atau untuk mencari nilai B kuadrat, maka C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, di sini ada pun keterangannya bahwa C itu merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Nah, ini C itu berseberangan dengan sudut siku-siku, atau sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Maka sisi miring atau C ini merupakan sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku, atau juga dinamakan hipotenusa. Nah, apa itu hipotenusa? Hipotenusa tadi adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Ini yang dinamakan hipotenusa, yaitu sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang itu tadi sisi yang berseberangan atau berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sedangkan sisi A dan B, sisi A ini dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku, sisi yang berada di samping sudut siku-siku, yaitu A dan B. Nah, sekarang sebelumnya Ibu mau bilang sebenarnya kita tidak perlu menghafal huruf-huruf. Artinya apa? Kita tidak perlu menghafal huruf B, huruf C, huruf A. Intinya, sisi paling panjang jika dikuadratkan hasilnya adalah jumlah lain yang sudah dikuadratkan juga. Sisi yang paling panjang jika dikuadratkan, maka hasilnya adalah sisi yang lain yang sudah dikuadratkan juga. Nah, kenapa perlu ditekankan agar kalian nanti tidak perlu kebingungan ketika huruf yang dipakai itu beda. Artinya apa? Misalnya di dalam soal nanti hurufnya bukan huruf A, bukan huruf C, bukan huruf B. Bisa saja hurufnya berbeda. Jadi, yang perlu Ibu tekankan di sini, pahami konsepnya, jangan hurufnya saja. Jadi, rumus teorema Pythagoras tadi adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi terpanjang sama dengan sisi sedang ditambah sisi yang paling pendek, atau sisi terpanjang, sisi miring sama dengan sisi yang berada atau menempel di sudut siku-siku atau berada di samping sudut siku-siku yang sudah dikuadratkan. Nah, ketika kita mau mencari nilai A kuadrat, maka sisi yang paling panjang ini kurang sisi yang sedang. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai B kuadrat, maka sisi terpanjang dikurangi sisi paling pendek, yaitu A kuadrat. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh cara menggunakan teorema Pythagoras, kita benar-benar harus pahami terlebih dahulu konsep hipotenusanya supaya nanti kita tidak salah saat menggunakan rumus. Nah, di sini Ibu punya dua buah segitiga siku-siku. Nah, mari kita sama-sama temukan mana yang hipotenusanya. Setelah itu kita temukan rumus Pythagorasnya. Di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Nah, pertama kita cek dulu sudut siku-sikunya. Untuk gambar pertama, di sini ini adalah sebuah sudut siku-sikunya. Nah, maka jika ditanya hipotenusanya, berarti adalah yang berhadapan dengan sudut siku-siku atau yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Berarti hipotenusanya adalah P. Jadi
hipotenusanya tadi adalah huruf P. Maka rumus Pitagorasnya adalah P kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi yang berada di samping sudut siku-siku, yaitu R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Kita cek dulu sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya yang ini. Maka yang menjadi hipotenusanya adalah yang berhadapan atau ada di seberang sudut siku-siku, yaitu M. Maka hipotenusanya di sini adalah M. Jadi rumus Pitagorasnya M kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi yang berada di samping sudut siku-siku. Maka M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, itu saja bisa dipahami ya. Jadi, walaupun segitiga siku-sikunya diputar seperti apapun, harusnya kita sudah paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya.